Masa Tapi di kita bidang lakukan Pak investasi, Mahfud? ya. Masa kita lakukan Pak Mahfud? Bukan meremehkan. Iya, Cuman Pak Mahfud lebih ke spesifik bidangnya, itu lebih hebat. Kalaupun nanti misalkan dipercaya di bagian-bagian hukum di kabinetnya Pak Prabowo, saya lebih setuju ketimbang mengambil perannya yang telah ditinggalkan Pak Luhut. Artinya salah satu pertimbangan saya begini Bang Niko. Ya. Kita ini negara maritim. Ya. Kita negaranya kita harus dilindungi. Pak Mahfud itu paham politik, paham sistem bernegara. Beliau negarawan. Betul. Dan kapasitas kredibilitasnya belum saya ragukan sampai saat ini. Termasuk saya juga. Walaupun dia menjadi kompetitor di 1 tahun terakhir, saya masih percaya Pak Luhut itu punya harga diri, Pak Luhut itu punya nilai yang tinggi dalam menilai sesuatu. Makanya saya bilang Prabowo Gibran masih patut dan masih bisa memperhitungkan Pak Luhut. Betul. Pak Mahfud. Tapi di posisi yang beda, yang maksudnya yang oke lah bro Bambang bilang. Tapi setuju dong Pak Mahfud masuk kabinet. Setuju. Masih banyak pos-pos yang bisa diisi oleh beliau. Oke. Pokoknya pilihan saya itu Pak Mahfud. Siap. Oke. Tapi kadang yang di luar pilihan-pilihan yang anti mainstream ini dia yang jadi. Bisa terjadi. Dia yang jadi. Oke. Nah, sebelum lanjut, saya arahkan dulu karyawan. Sudah selesai nih? Ini podcastnya sudah agak-agak juga. Nah, kita 2024 sampai 2029, 5 tahun ke depan planning tak? Ya. Oke. 2024 berapa? Apa 2005? 2029. 5 tahun ke depan, apa yang mau kita capai? Oke, lanjut Mak. Ya. Mau masuk? Oke. Lanjut. Menteri Sekretaris Negara. Siapa kira-kira? Sekarang ini Pratikno. Pak Pratikno. Ya. Ini orang-orang yang posisi ini yang nggak bisa jauh dari radarnya Pak Prabowo dimanapun Pak Prabowo melangkah. Karena ini berkaitan dengan urusan-urusan yang apa masukan ke Pak Prabowo, siapa yang mau bertemu beliau, apa yang harus beliau ambil ketika langkah-langkah apa yang beliau ambil ketika ada hal-hal yang mendesak. Ya. Intinya orang-orang istana ini, orang-orang yang selalu mengisi hari-harinya di istana. Siapa itu? Kalau saya memilihnya ya orang ini diehardnya Pak Prabowo, orang yang menemani Pak Prabowo baik suka maupun duka, yang benar-benar lama sekali berkecimpung dengan karirnya beliau. Saya pilihnya Pak Fadli John. Betul. Ini orang loyalis Pak Prabowo dari zaman tahun 98 yang membela habis-habisan Pak Prabowo. Bagus jika tulisannya Pak Fadli John. Bagus. Waduh itu bagus sih tulisannya. Bagus. Itu cerdas itu, salah satu lulusan UI kalau nggak salah. Beliau orang cerdas yang sekolahnya juga di kampus-kampus elit di luar negeri. S2-nya kalau nggak salah, atau S1-nya. Yang jelas posisi seperti ini yang berkaitan langsung dengan Pak Prabowo. Dia seperti mengarahkan atau memberi masukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan di lingkup istana. Siap. Itu pertimbangannya. Ya, siap. Kalau bro silakan. Kalau saya simpel, Khofifah. Ya. Khofifah, oke. Khofifah, simpel. Ibu-ibu itu harus jadi sekretaris. Betul. Dia tuh sekretaris itu harus dipaham ke ibu-ibuannya. Betul. Khofifah. Tapi saya mau bisa lagi ya? Bisa silakan. Bebas kalau di sini. Yang penting jangan kata-katai orang lain. Bro Bambang belum update. Ibu Khofifah disiapkan untuk bertempur lagi di periode kedua. Ya, untuk Jawa Timur. Kan kita tidak tahu. Kemarin sudah Pak AHY sudah kasih rekomendasi untuk partainya mendukung Ibu Khofifah, dan Pak Hasyim adiknya Pak Prabowo sendiri sudah memberikan rekomendasi untuk mendukung. Kita belum tahu sampai Anies ke
Surabaya lagi ini Ya, Jawa kita- Timur lagi ya, perang kan beda lagi konstelasi. dinamika politiknya ya, konstelasi politik kan akan Masih beda. dinamis dong. Dinamis, betul. Tapi kalau saya masih Kofifa. Ya, kalau Oke, Kofifa, Vale. Kalau ada opsi keduanya Kofifa, saya pilih Grace Natali. ya bagus juga. Bagus. Grace Natali. Saya sepakat karena dari latar belakang orang jurnalis kan, Iya, Grace Natali. segi komunikasinya Iya. juga Harus bagus. cewek dong kalau saya Iya. sekretaris. Harus Bagus, cewek. Betul. Harus cewek. Bisa juga pertimbangan. Saya enggak punya alasan. Saya suka sih caranya Grace itu. Ya, Ini. kalau Dia beliau ketua pertama PSI kalau nggak salah. kalau Grace Natali terstruktur, kalau dia bicara itu Iya. tepat gitu. Oke, aman. Grace Natali. Jangan lupa kirim saldo OVO Grace Natali. Saya dukung begini. Kemudian Mendagri atau Kementerian Dalam Negeri yang sekarang Muhammad Tito Karnavian. Kalau saya ini skip ya, saya belum punya bayangan kandidat. Mungkin Bro Bambang punya penilaian sendiri siapa yang bisa dipercaya. Masih setia kan dengan kandaan Tito Iya, Karnavian? karena mungkin Masih bagus. ya, Masih bagus kelihatan kanda. Lanjutkan Ki. Ya, Karena kita mantan polisi tuh. betul. Polisi. Lanjutkan Ki. Kemudian Retno Lestari Priyanasari atau Menteri Luar Negeri. Ini Mbak Retno dari profesional atau ada dari partai dia ya? Profesional. Sepertinya posisinya juga walaupun nanti ada dinamika lain terkait kebutuhan bagi-bagi kursi partai kan, maksudnya jatah-jatah partai. Ya. Tapi mungkin karena saya nggak punya referensi untuk posisi ini, ya udah ini beliau sudah terbukti juga. Sering menemani Pak Prabowo juga untuk hal-hal yang berkaitan kemanusiaan, termasuk bantuan ke Gaza kemarin beliau turun langsung. Ini saya bacanya punya hubungan baik lah dengan Pak Prabowo. Nah. Oke? Man. Kalau saya, Oh ada ya? ada dong. Oh, harus ada ya? Ada lah. Berarti banyak referensinya nih, Bro Bambang. Menteri Luar Negeri. Kalau saya mau utus Kandaya Deddy Corbuzier ke luar negeri. Ya, bagus. Pintar bahasa Inggris. Bagus juga. Bagus. Pintar bahasa Inggris, kemudian followersnya banyak. Tuh? Jadi kan Menteri Luar Negeri supaya Di belakang layar mempromosikan, ada yang garu-garu kepala. mempromosikan Indonesia dan membuat Indonesia lebih disegani lagi. Ya. Nggak apa-apa toh, ini kan prediksi. Deddy Corbuzier daripada Deddy komputer, dan Deddy Corbuzier. Ya, oke. Oke. Semakin gila prediksi ini. Solawat lah dulu. Oke, kita lanjut. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Siapa yang mau ganti Prabowo Subianto ini? Ini posisi yang benar-benar mungkin bisa dibilang ini punya marwah tersendiri. Iya. Tapi saya melihatnya begini, karena ini berbau Politik. pertahanan, Pertahanan ya. dibutuhkan orang yang punya background militer juga. Benar-benar paham strategi geopolitik, Ya. intinya konflik-konflik global, Oke. itu harus benar-benar diambil orang-orang yang paham benar Oke. dunia internasional. Oke. Jadi kalau saya sendiri, ini sebenarnya mungkin agak punya Politis. berbau politis ini, karena terus terang ini jatah yang disediakan benar-benar. Saya tebak Mini kalau Khusus begini. Saya tebak Mini. Saya nggak bilang AHY. Betul. AHY ya. Betul. Kita sepakat dengan AHY. Bayangin coba, dua hari sudah menang, Pak Prabowo langsung sowan ke Pak SBY, ke Pacitan, mengucapkan terima kasih. Saya juga sebenarnya pilih AHY, tapi karena saya harus beda dong dari yang lain. Betul. Karena pertimbangannya saya itu, walaupun sebenarnya saya belum terlalu yakin sih, cuman karena Pak Prabowo sudah sempat mengeluarkan statement, dia bilang
akan menawarkan AHY posisi yang sangat strategis. Oke. Kalau bukan Menteri Pertahanan kan di Betul. luar itu kan bukan backgroundnya beliau. Iya. Dan Menteri Pertahanan juga posisi yang cukup strategis. Ya, seperti saya sepakat Iya. sepertinya AHY iya. Tapi saya kan harus punya prediksi lain dong. Ya, silakan. Saya harus pilih Andika Kuat. Andika Prakasa. Ya. Walaupun dia tidak berada di kubunya ini dong. Kan masa saya pilih AHY, nah kita sudah pilih Saya AHY. bertaruh deh. Enggak, Pak. Ya, walaupun itu agak susah terjadi. Loh, kok mau diprediksi yang susah terjadi gimana sih? Karena kan tidak seru kalau saya pilih AHY juga dong. Intinya Kan masih ada Jenderal Dudung, ya kan? Lebih realistis loh kalau Jenderal Dudung. Jangan kita berbeda, tapi berbedanya agak jauh lah. enggak apa-apa. Saya itu memang pemikiranku limited. Oke, siap. Berarti sepakat ya AHY. Berarti sebenarnya saya sepakat AHY. Andika Prakasa. Tapi karena kita sudah pilih AHY, Andika Prakasa saja. Masuk akal sih sebenarnya karena mertuanya Pak siapa namanya? Pak Priyono. Iya. Mendukung juga Pak Prabowo. Iya. Bahkan di bulan November beliau sudah memprediksi. Karena begini loh. Karena Saya Prabowo bakal menang sekali putaran. begini Bang Niko. Di luar dari kepentingan politik, ya oke kita pasang ketika kepentingan politik kita pasang AHY. Tapi di luar dari kepentingan politik, kemudian kita melihat kapabilitas dan kapasitasnya, Andika Prakasa itu betul sangat hebat. Dia hubungan di luar hubungan internasional bagus dia. Relasinya bagus, negara-negara, mindsetnya juga tentang kenegarawan bagus. Iya. Dan dia mantan panglima. Tapi salah tempat sebenarnya kemarin. Iya, itu yang saya sayangkan. Tapi ya hitung-hitung politik kan orang beda. Namanya kita memprediksi dan ini belum terjadi ya bisa-bisa saja. Kita tidak tahu. Oke, lanjut. Menteri Agama yang sekarang Yakul ya. Minum tiap hari, bukan. Yakut Khalil Qomas. Ini harus diganti nih kalau saya. Nah, kalau saya begini, saya belum punya referensi untuk menggantikan beliau. Karena ini terus terang dia condong kayak Pak Prabowo juga kemarin. Cuman kan kembali lagi banyak juga yang berkontribusi di Pak Prabowo kan. Oke. Orang-orang punya ya nama besar lah. Iya. Tapi saya ini agak lebih unik mungkin. Lebih unik ya. Bro Bambang. Saya milihnya Ustadz Miftah. Ustadz Miftah. Miftah. Tapi banyak berseliweran beredar kalau karena beliau loyal ke Pak Prabowo, orang bilang diiming-imingi Menteri Agama gitu kan. Iya. Tapi nggak salah sebenarnya karena terus tenang seperti beliau ini Yakut Khalil ini juga kan dulu mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Iya. Tapi karena dia mengantarkan Pak Jokowi menang di pertarungan itu ya, ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Lagian Gus Miftah juga ya bagus lah. Tipikalnya orang yang merangkul, orang berdakwah dengan Gus Miftah ya. Dengan damai, lebih nasionalis lah dia. Tapi itu kembali lagi itu yang prediksi saya. Oke. Kalaupun itu kembali lagi mungkin masih dipertahankan. Oke. Kalau saya? Ya, siap. Apakah saya harus pilih Caimin? Tidak dong. Tidak lah. Siap. Masa kita mau ini kan bersebelahan, bukan tantangan sholawat ya. Tapi kan bersebelahan. Kalau saya lebih pilih Ustaz siapa lagi yang serak-serak? Yang mana? Yang dari Sumatera itu. Siapa? Ada Ustaz dari Sumatera, Ustaz siapa lagi? Bukan Maulana. Yang mana? Ustaz siapa lagi namanya itu? Pokoknya itulah yang populer itu. Namanya siapa? Ustaz siapa lagi itu yang populer yang suka lucu-lucu?
Daas ya apa bukan ya? Bukan. Bukan Dasar Latif, yang dari Sumatera itu. Ustaz Somad ya, bukan? Abdul Somad. Luar biasa. Abdul Somad. Luar biasa. Dia punya kemampuan kecakapan untuk berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Luar Loh. biasa prediksi. Abdul Somad. Gokil. Ustaz, subscribe Ustaz channel saya. Luar biasa. Abdul Somad. Prediksinya ini, wah, Saya secara biasa. profesional tuh betul. memprediksi. Kalau kapasitas beliau itu nggak bisa diragukan lagi. Iya. Ustaz Abdul Masa Somad kita itu, ragukan kapasitas dan pengetahuan Abdul Somad, dan ya betul. Abdul Somad itu adalah salah satu ustaz yang tidak terlalu fanatik. Iya. Dia menyeimbangkan bagaimana memahami dunia, tapi tidak mengesampingkan akhirat, tapi tidak fanatik. Tapi beliau dukung Pak Anies loh kemarin. Hah? Beliau dukung Pak Anies. Kan yang loh. penting bukan Pak Anies yang saya suruh jadi Menteri Agama. Kan dengar dong kata Prabowo, yang mendukung maupun tidak mendukung saya rangkul, Siap. kecuali yang tidak mau melanjutkan. Siap, betul. Dan, Ya bisa saja Iya. terjadi, namanya politik kan. iya, kan Prabowo ini mau Indonesia maju. Betul. Nah kalau dia mau ya harus orang-orang yang profesional dong. Betul. Oke, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM yang sekarang ditempati adalah Yosana Al-Lauli. Yasona Lawli ya. Ya. Ini kan orang PDI ya, Nah. dari kader PDI. Betul. Saya lebih ke Pak Dudung. Saya Pak percaya Dudung. ke Pak Dudung sekarang. Jenderal Dudung. Jenderal Dudung. Jenderal Dudung. Pak Dudung. Kenapa Jenderal Dudung? Ya, karena latar belakang dari orang militer juga pasti paham. Ya hukum juga paham. Ataupun ada juga satu orang Laptop. siapa namanya, Boy Refli Harun, mantan jenderal juga dia, jenderal bintang 3 kalau nggak salah. Jenderal bintang 3. Iya, Boy Refli Harun. Boy Refli Harun. dari polisi juga dia, Oh, polisi. jenderal polisi ya. Itu Oke. pertimbangannya. Kalau silakan Bro Bambang. Kalau saya gara-gara mati lampu saya lupa Ki. Menteri Hukum dan HAM. Kalau saya, kok kita agak sepakat ya? Iya. Saya kok sependapat ya dengan Pak ini ya. Keingat debat lah. Oke, gitu. Cabut Ki sebagian. Ya, Sama sepakat ya. saya pada Jenderal Dudung. Saya dudung. Dan tidak ada alasan untuk tidak. Kan ini berkaitan dengan ini Iya. posisi yang menduduki ini kayak lapas segala macam berurusan dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dunia lapas ini. Iya. Iya, jadi memang Ya. kok kita Sepakat kali ini ya. iya, kok kita agak ini ya. Kok saya sangat ini Awas agak-agak di- sepakat. Ulti terakhirnya. Oke. Kita masuk di Menteri Keuangan. Nah ini. Sekarang yang menjabat itu Sri Mulyani Indrawati. Ini maestro ini. Maestro. Bu Sri Mulyani. Iya. Kalau saya sih banyak di luar sana berpendapat Ibu Sri Mulyani ini agak susah digeser ya, karena Agak susah digeser. beliau ini salah satu menteri terbaik, bisa dikatakan menteri terbaik dengan Iya. jam terbangnya beliau, hubungan internasionalnya beliau. Berarti masih Ibu Sri. Ada satu yang Nah, siapa? nominasi yang saya harapkan di posisi ini. Sape. Bukan. Karena tadi kan saya pernah bilang, Iya. kan Pak Erlangga saya geser ke Zulkifli Hasan. Ah, Nah, karena ini posisi yang sangat strategis. strategis. Dan di mana hitungan politisnya Iya. Menteri Sri Mulyani ini sering bertolak belakang dengan Pak Prabowo. Hmm. Sering apa ya? Entah isu atau bagaimana Iya. agak tidak sejalan. Agak tidak sejalan. Tidak sejalan. Otomatis Pak Prabowo punya pertimbangan sendiri memberi posisi orang yang mau sepakat dengan program-program. Iya. Jadi otomatis
saya percayakan ke Pak Iya, tutup. Pak Erlangga Hartarto. Erlangga Hartanto. Ya. Pak Erlangga Hartanto pinter jadi pakai kalkulator. Kalau dia sudah menjabat posisi strategis seperti Menteri Ekonomi, kan kalau ekonomi nggak beda jauh dengan keuangan kan, Nah, iya, berkaitan dengan hal-hal apa yang mengambil kebijakan tentang ekonomi segala macam, berarti bisa masuk situ. Oke. Kalau saya Ibu Sri Saranghe. Nah, tetap ya, Tetap, agak susah digeser. Tetap, ya. Cuman kalau pertimbangan politis seperti saya bilang tadi, tetap ya. Saya Saranghe. ya oke, lanjut. Masih. Kemudian, selanjutnya Ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. ya. Sekarang Nadiem, Kemendikbud Ristek namanya. Nadiem ya. Nadiem Anwar Makarim. Ya, Nadiem kan dari CEO Gojek dulu ya. CEO Gojek. Awal menjabat saya belum sepakat sampai sekarang kenapa Tapi Nadiem dipilih. lumayan dia yang bertahan ya di kabinet Pak Jokowi. Kenapa bukan yang bekas menteri saja dipilih? Yang Menteri Pendidikan kemarin. Kenapa? Ini agak-agak maksudnya. Saya paksa Bapak ngeri-ngeri pilih yang sedap mantan Menteri Pendidikan kemarin. Pilih salah satunya. Kalau saya ini belum punya referensi kalau yang ini. Menteri Saya Pendidikan. percayakan Bro Bambang aja deh. Saya Mau digantiin sama siapa? Nadiem Makarim kalau saya Ya. harus diganti. Ya. Harus diganti. Sepertinya terlihat sekarang bakal digeser lah. Iya. Kalau saya harus diganti. Penggantinya siapa? Ya kasih Pak Sandi lah. Sandiaga Uno? Bukan. Iya Sandi. Iya. Bisa. Iya. Artinya di tangan Pak Sandi pendidikan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Iya, oke. Karena beliau kemarin Kemenparekraf. Di tangan beliau pendidikan lebih kreatif dan inovatif, tidak kaku. Tidak menjadi kaku, Ki. Karena kita mau menciptakan sumber daya manusia yang bukan hanya bersekolah, tapi juga terdidik dan kreatif. Oke. Pak Sandi salah satu panutanku di nasional. Pertimbangannya bagus juga, bisa. Iya, saya yakin dan percaya bisa. Masuk. Masuklah, masa? Tapi boleh juga yang mantan menteri kemarin. Menteri Pendidikan kemarin. Sepertinya beliau akan beroposisi. Oh gitu. Selanjutnya Menteri Kesehatan. Ini Siapa saya 100% yakin akan diberikan ke profesional. Profesional. Orang profesional. Siapa kira-kira? Saya belum punya referensi di situ. Yang jelas ini harus posisinya diisi oleh orang-orang profesional. Orang Di luar, seorang dokter mungkin. di luar ya. politisi ya, yang paham betul, karena ini kan berkaitan dengan ilmu khusus, Iya. ilmu spesifik. Tapi kalau dilihat kemarin-kemarin Pak Terawan sudah mulai menunjukkan posisinya ya, keberpihakannya. Nah, Kalaupun mau pilihannya yang terlihat yaitu Pak Terawan, kan Pak Terawan pernah jadi Menteri Kesehatan juga. Kalau Pak Prabowo ngasih kesempatan lagi, siapa tahu bisa. Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Ya. Kalau saya, yang kipas saya cabuk yang. Kalau saya sepakat kasih yang profesional. Ya. Dan kalau bisa dokter. Ya betul. Kalau bisa dokter yang Dokter senior. boleh dokter Boyke enggak? boleh Dokter Boyke. Boleh. Itu kayak agak aneh didengar kalau dokter Boyke. Ya. Kenapa dokter Boyke? Enggak, saya enggak. Dokter Boyke itu lebih profesional di bidangnya. Ya. Kesehatan khusus kalau dokter Ya, Boyke. betul. Kita lanjut. Menteri Sosial. Menteri Sosial dulu Ibu Risma ya. Ibu Risma. Saya belum punya referensi yang jelas. Posisi ini nanti Kemarin mungkin ada
Siapa? Kita Menteri Menteri Sosial. Sosial. Oh, yang saya sebut ya Iya, Pak Ganjar ya. iya.